Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Himatul Alia dengan NIM nomor induk mahasiswa 2061975. Saya dari kelas MPIC, yaitu mahasiswa yang berjurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bu dosen Lutfiana Dwi Mayasari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu dosen, yaitu jadi memang peraturan daerah itu harus sesuai dengan peraturan di atasnya. Jika tidak sesuai maka itu dihapuskan. Namun menurut saya, terlebih dahulu saya akan menyeleksi peraturan daerah tersebut. Apakah itu berdampak baik bagi masyarakat atau tidak. Jadi kalau peraturan daerah itu tidak memberikan kerugian pada masyarakat atau malah berpotensi dalam perkembangan daerah tersebut, maka menurut saya itu tidak masalah. Namun jika peraturan daerah tersebut mengandung unsur sara, terus memperlambat jalannya sistem pemerintahan atau malah menghambat investasi dan pembangunan, maka itu harus dihapuskan atau dicabut. Namun jika itu memang terjadi dan pemerintah tidak melakukan tindakan, apalagi pemerintah pusat tidak menindaklanjuti perda yang menyeleweng itu, maka kita sebagai masyarakat atau rakyat bisa menggagalkannya dengan cara lewat medsos, membuat petisi agar sampai ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah sendiri yang berwenang. Ada 4 faktor yang mendukung terlaksananya good governance, yaitu yang pertama supremasi hukum, yang kedua transparansi pemerintahan, yang ketiga kepercayaan masyarakat, dan yang keempat kebebasan pers. Supremasi hukum maksudnya adalah usaha untuk memberikan jaminan terwujudnya keadilan. Hukum harus tegak sesuai dengan fungsi dan tujuannya, baik itu bagi kalangan bawah maupun atas. Jadi antara supremasi hukum, hakim, dan pemerintah itu harus mentaati hukum yang ada. Jadi jika mereka menegakkan supremasi hukum maka akan berjalan lancarlah good governance tersebut. Yang kedua yaitu transparansi. Transparansi kepemerintahan ini merupakan keterbukaan dari semua tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Transparansi ini didasari oleh arus informasi yang jelas. Artinya seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Nah, jika good governance menerapkan transparansi ini, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan juga berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga yaitu kepercayaan masyarakat. Jadi tadi kan transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat ini berperan penting dalam good governance, yaitu mereka berpartisipasi. Jadi jika kepercayaan masyarakat sudah timbul, maka mereka akan mau berpartisipasi dan akan melancarkan jalannya good governance sesuai dengan rencana. Yang terakhir yaitu kebebasan pers. Wartawan adalah elemen keempat dalam demokrasi, serta juga menjalankan kontrol pada pemerintahan sebagai bagian dari poros masyarakat yang menjadi elemen pendukung implementasi good governance. Tanpa wartawan, bagaimana transparansi itu akan dijalankan? Media pers pun sangat penting untuk memberikan transparansi kepada masyarakat. Kalau saya menganalisis dari gambar tersebut, jika di dalam gambar tersebut realitanya si makmum laki-laki dan perempuan ini adalah mu'alaf atau baru belajar agama Islam, baru masuk agama Islam, saya tidak apa-apa dengan kesetaraan gender, bahwa kan laki-laki dan perempuan itu memiliki posisi yang sama, yang membedakan hanya ketakwaannya terhadap Tuhan. Jadi kalau si perempuan itu, si imam perempuan di dalam gambar itu memang lebih berkualitas agamanya dibanding dengan makmum laki-laki atau perempuan itu, jadi itu disahkan saja untuk menjadi imam perempuan. Saya setuju, karena ya tadi syaratnya adalah
agama yang dimiliki si imam perempuan ini lebih berkualitas dibanding yang laki-laki. Jadi saya setuju saja dengan adanya imam perempuan yang mengimami laki-laki. Ya, itu tadi adalah jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu dosen. Maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.